Assalamualaikum, selamat siang Teh. Waalaikumsalam, siang. Karena sebelumnya udah ketemu ya Teh untuk melakukan wawancara. Jadi di sini aku mau melanjutkan wawancara ke Teteh. Apakah Teteh bersedia? Ya, insya Allah, enggak. Eh, Setelah melakukan scoring diagnosa, itu ditemuin eh, ada 2 diagnosa. Yang pertama kesiapan peningkatan menjadi orang tua dan konstipasi atau diare pada anak, itu Janeta. Nah, yang pertama untuk kesiapan peningkatan menjadi orang tua nih. Nah, menurut Teteh sendiri, peran Teteh sebagai orang tua itu udah apa ya? Udah baik atau belum gitu? Masih belum sih, aku pribadi masih ngerasa kurang, terutama mungkin untuk membimbing yang besar ya. Karena kan kalau yang gede kan dia udah masuk 2 tahun kurang ya. Jadi harus tahu gitu perkembangannya apa, umur segitu sudah bisa apa. Kalau misalkan oh ternyata dia belum keasah nih motorik halusnya atau motorik kasarnya, berarti aku harus tahu motorik kasar, motorik halus umur berapa bulan ini gitu ya, masuk 2 tahun kurang ini apa aja yang harus tercapai, nah gitu. Jadi aku masih ngerasa kurang gitu, masih ngerasa belum cukup dengan apa yang misalnya kita udah dapet nih, aku udah dapat beberapa misalkan, oh anak ini harus udah bisa berjalan mundur misalnya, tapi belum ada waktu khusus untuk bisa ngasih gitu. Jadi udah nyari tahu tentang beberapa teori atau beberapa perkembangan anak, tapi belum belum terlaksananya ke anaknya gitu. Gitu aja. Atau mungkin ada beberapa hal yang kayaknya harus dari alat peraganya bikin nih tapi belum kesampaian bikin alat peraganya, gitu aja sih. Jadi ngerasa belum cukup sama yang kedua, yang pertama. Yang kedua mah alhamdulillah lah ya. Udah baik ya. Baik ya, Masih bayi. dia cuma nen terus tidur, BAB, BAK doang. Yang kedua, menurut Teteh peran tersebut bisa diubah nggak gitu? Jadi kayak yang asalnya kurang, Teteh tahu nih harus ngapain buat lebih baik gitu, kayak gitu. Bisa sih ya, selagi kita yang juga harus tetap berusaha untuk nyari tahu gitu kan. Misalkan kekurangan aku sebagai ibu apa gitu ya ke anak yang pertama, misalnya apakah kurang perhatian, apakah aku kurang apa, kita bisa menilai sendiri sebenarnya gitu ya. Sama mungkin peran juga bukan cuma peran ibu ya, peran ayah juga gitu ya. Kadang emang aku sama suami suka saling ngobrol gitu kayak misalnya kayak kurang ini deh, kayak kurang ini deh gitu ya. Tapi suami suka ya udah kita bareng-bareng gitu. Jadi kadang suka kita juga nyari di reels Instagram misalnya atau dari TikTok atau dari berbagai macam kan sekarang mah ya, dapat informasi apa kita sama-sama saling gitu, saling bantu. Mungkin perkembangan ini kita usahain nih, udah bundanya aja yang harus turun, berarti kalau bagian sini bapaknya harus turun gitu. Jadi adalah kita usaha gitu ya, meskipun masih belum terrealisasi sepenuhnya gitu. Perannya antara suami dan istri kan harus sama-sama untuk anak gitu. Jadi bukan aku doang. Untuk potensi masalah untuk dicegah ya, kayak potensi masalahnya tuh kayak gimana? Jadi kayak Teteh tahu kan harus apa tadi tuh. Nah, menurut Teteh sendiri potensi si masalah itu untuk dicegah itu berarti cukup rendah, tinggi, atau cukup gitu? Cukup sih, cukup. Tuh. Apa rendah gitu? Maksudnya kayak gampang gitu dicegahnya gitu? Cukup sih sebenarnya kalau rendah mah enggak. Maksudnya aku masih ngerasa cukup sama masalah itu, tapi nggak kayak menyepelekan juga gitu. Jadi nggak yang urgent juga gitu, karena kan perkembangan anak tuh ada yang cepet, ada yang lama gitu. Jadi kalau misalnya lihat orang kayak misalkan perkembangan anak umur sekian, tapi jangan terpatok ya. Ini mah hanya patokan aja, tapi nggak harus anak harus ini gitu. Ada juga kan di anak-anak umur berapa bisa bicara dulu, itu kan masalah ya. Aku mah anakku belum bisa bicara gitu kan. Buat aku mah ini urgent ya, padahal udah umur segitu belum bisa bicara. Tapi ada juga yang ternyata dia nggak bicara dulu, tapi dia misalkan jalan dulu atau tumbuh gigi dulu gitu. Jadi tergantung orang tuanya ngerasa cukup nih, aku mah cukup, dia kayak gini teh mungkin belum waktunya, tapi dia juga nggak nyepelein, dia tetap ngasih mungkin stimulasi entah itu gigi sesuatu biar tumbuh gigi atau dia ajak berdiri biar bisa jalan gitu. Kalau misalkan dia ngerasa urgent berarti kan tinggi, berarti kan dia ngerasa ini masalahnya tinggi banget, ini anak aku umur segini tapi belum ini, berarti kan dia ngerasa tinggi banget sih harus menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi aku ngerasa cukup gitu. Jadi nggak nyepelein juga gitu, tengah-tengah ya. Untuk menonjolnya masalah, menurut Teteh masalah itu berat harus segera ditangani atau kayak ada masalah tapi nanti aja deh gitu, atau sebenarnya nggak ada masalah sama sekali gitu?
Masalahnya sih sebenarnya mah ada aja ya dari perkembangan anak. Apa namanya, kalau dari Janeta sendiri mah terakhir teh di kakinya teh, si kakinya teh ada yang salah satu yang kanan, dia masuk ke dalam gini. Jadi harusnya kan gini lurus nih, dia gini kakinya yang kanan. Nah jalannya dia suka sering jatuh. Nah, tapi itu harus diperiksa. Jadi suka kalau misalnya kita lagi ngebalur badan anak sambil digini-gini, karena kan tulang anak masih lunak ya. Jadi masih harus diginiin aja katanya gitu. Tapi ada juga sekali 2 kali ke tukang bihut untuk benerin gitu. Tapi memang belum ke dokter. Nah terus kemarin juga ada dia tuh jalannya selalu berjinjit. Nah kenapa ya jalan berjinjit? Tapi ternyata itu teh adalah satu proses perkembangan untuk anak 2 tahun gitu. Jadi kenapa ya jinjit jalannya, nanti jadinya nggak bagus dong jalannya gitu ya. Tapi kan hariwang tuh, tapi pas dicek ternyata berjinjit itu adalah salah satu motorik kasarnya anak. Perkembangan di umur 2 masalah tahun bukan masalah. Berarti ada masalah tapi nggak yang urgent banget Iya, harus ke dokternya teh cepat-cepat gitu. nggak harus, masih proses panjang gitu. Iya. Lalu yang kedua nih, yang soal diarenya Janita, menurut Teteh sifat masalahnya itu sebagai ancaman atau kayak ya udah gitu? Sebenarnya mah kadang kalau pas lagi diarenya mah merasa kenapa ya gitu ya, tapi kadang juga biasa juga sih, cuman lebih seringnya mah kayak ketika diare lebih sering kayak kenapa ya gitu, panik gitu. Aku salah ngasih makan kah, apa dia kurang apa, kita kan kadang seminggu kayak udah ngasih makan aja tapi ternyata kurang serat ternyata gitu. Jadi kadang suka ngerasa lebih ke ancaman aja sih, kayaknya lebih kayak teguran juga buat aku salah ngasih makan atau aku kurang ngasih sesuatu gitu ya, makanya tiba-tiba akhirnya ngasih yogurt atau kayaknya harus seminggu berapa kali ngasih yogurt atau ngasih laktobe atau ngasih sayur-sayuran, buah-buahan gitu, diusahakan gitu. Jadi walaupun jadi masalah tapi ada solusinya. Solusinya gitu, harus nyari solusi gitu. Untuk masalahnya dapat diubah itu yang tadi yang solusinya itu menurut Teteh mudah sebagian atau tidak dapat sama sekali? Sebagian. Aku masih panik orangnya. Jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian nih diare, tapi aku suka jadi panik sendiri karena dia nangis kan ketika BAB. Dan ketika BAB itu dia harus pegang tangan aku sambil jongkok. Mau BAB keras mau BAB enggak sih sebenarnya. Tapi kalau keras dia akan nangis. Jadi mau gimana pun apapun yang terjadi aku tuh panik. Gitu. Udah Jadi tahu solusinya meskipun udah tahu solusinya, mungkin banyak kurang minum mungkin, atau mungkin kayaknya solusinya adalah minum laktobe atau minum yogurt, tapi aku tuh masih panik gitu. Jadi aku ngerasanya masih nggak mudah di itu juga gitu. Padahal udah beberapa kali kejadian tapi aku masih tetap panik dengan kejadian itu. Dan aku masih suka bingung ya nangannya gimana. Aku tetap nanya, masih suka nanya sama teteh ipar sama kakak ipar, suka nanya ini harus diapain ya kalau BB-nya keras. Padahal aku udah pernah kejadian BB keras itu beberapa kali gitu. Diare misalnya atau BB keras sama diare ya. Tapi udah lebih seringnya mah BB keras. Kalau untuk potensinya masalahnya dapat dicegah itu menurut Teteh tinggi, cukup atau rendah? Sebenarnya mah rendah ya. Soalnya Janeta teh kalau misalkan diare 2 hari udah gitu, sehari atau 2 hari udah gitu udah. Jadi hari itu doang, enggak ininya, enggak susah BAB-nya. Setelah mungkin akunya panik akhirnya minum yogurt atau usaha ini atau sehari itu sampai besok kita makan sesuatu hal yang berserat, udah selesai lagi. Udah beres gitu. Enggak lanjut lagi sakit perutnya setelah aku perbaiki polanya. Karena kan Janeta pola anak kecil ya, kadang mau makan kadang enggak, gitu aja. Gitu. Kalau untuk yang menonjolnya masalah kayak harus segera ditangani atau masalah tapi Teteh bisa nangani sendiri gitu atau bahkan tidak ada masalah gitu. Sebenarnya kalau udah urgent banget kan bisa ke dokter ya. Tapi selama ini sebenarnya masih baik-baik aja, masih bisa sendiri. Yang sulit untuk ditangani mah adalah ketika demam, anaknya demam nih, nggak mau makan, nggak ada asupan sama sekali, dia nggak mau makan dan sampai nggak mau minum susu. Nah itu berarti kan nggak ada asupan sama sekali yang masuk. Tapi kalau misalkan selagi, cuman karena akunya panikan tipenya, kalau jadi suka dikasih tahu dulu sama suami, demam itu ada batasnya. Kalau 3 hari, lebih dari 3 hari itu harus ke dokter, karena udah observasi dari dokter gitu kan katanya. Jadi
ada batasan waktunya, jadi masih sebenarnya bisa ditangani kecuali demam. Kalau udah demam dia nggak mau makan, nggak mau minum, nah itu lumayan. Tapi selagi masih aman-aman, terus kayak yang terakhir yang mungkin beberapa bulan yang lalu ya, sempat kayak habis demam pada bintik-bintik, atau pas lagi demam bintik-bintik, nah itu bintik-bintiknya itu yang harus ke dokter, itu nggak bisa aku tangani. Takut juga masalah lain gitu. Takutnya apakah itu dia masuknya campak atau dia masuknya apa namanya rubella atau apa gitu ya, si bintiknya, karena bintik kita macam-macam kata dokter teh. Obatnya juga beda gitu, entah itu gatal atau enggak gitu kan. Buat anak kecil kan nggak bilang, nggak bisa bilang ini gatal, ini sakit, nggak bisa bilang itu kan. Makanya itu urgent harus ke dokter gitu. Jadi beberapa, tapi kalau di Arema nggak perlu harus ke dokter.